Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muafiah Fitri dari kelas 2B Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan Ilmu Komunikasi dan Bahasa. Di sini saya ingin memberikan sedikit penjelasan tentang definisi demam panggung atau biasa kita sebut dengan nervous. Selain ngejelasin tentang definisi demam panggung, aku juga bakal ngasih tahu ke kalian apa aja sih tips-tips agar terhindar dari nervous atau demam panggung itu sendiri. Oke, aku bakal ngejelasin definisi demam panggung atau nervous. Definisi demam panggung adalah tekanan keadaan psikologi yang dialami seseorang biasanya yang ingin tampil di depan publik. Nah, hal ini wajar terjadi kepada manusia, walaupun manusia itu atau kita sendiri udah memiliki beberapa pengalaman yang cukup banyak dan cukup panjang. Nah, biasanya nervous atau demam panggung diekspresikan dengan wajah ketakutan, kecemasan. Ketakutan itu sendiri takut karena tidak bisa bertanggung jawab atas acara yang bakal kita tampil itu. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu ke kalian bagaimana sih cara lancar berkomunikasi dan berbicara di depan publik dengan meminimalisir rasa demam panggung atau nervous. Itu bakal aku kasih tahu apa aja tips-tipsnya biar tampilan kita di depan publik tetap maksimal. Itu ada 6 tahap ya teman-teman. Yang pertama itu latihan pernapasan dasar atau basic. Ini dilakukan atau direpetisi sebanyak 3 kali. Pertama-tama kita akan tarik nafas, inhale, buang nafas, exhale. Yang kedua, kita juga bakal narik nafas lagi, lalu kita buang exhale dengan menyuarakan H. Kenapa kita menyuarakan? Agar kita sebagai meluapkan rasa emosi. Emosi itu sendiri biasanya kita dapatkan dari keadaan sekitar saat ingin tampil. Nah, H ini disuarakan dari tarikan dalam perut ya teman-teman. Oke, kita bakal coba. Yang pertama, tarik nafas, inhale, buang nafas, exhale, terus kita tarik nafas kembali, buang nafas dengan menyuarakan H, gitu. Oke, kita coba. Gitu. Nah, ini kita repetisi sebanyak 3 kali. Oke, cekidot. Nah, yang pertama itu latihan pernapasan dasar atau basic. Hal ini dilakukan atau direpetisi sebanyak 3 kali. Basicnya itu dengan kita menarik nafas atau inhale, buang nafas, exhale, lalu dilanjutkan dengan tarik nafas kembali, inhale, dan ketika ingin membuang exhale itu kita dengan menyuarakan H. Kenapa kita menyuarakan H atau teriakan itu sendiri? Karena agar kita sebagai meluapkan emosi atau biar perasaan kita ngerasa lega gitu. Nah, kalau udah lega kita kan jadi kayak plong dan jadi kita kayak lebih percaya diri. Nah, ini dilakukan sebanyak 3 kali. Oh iya teman-teman, teriakan H itu kita tarik dari dalam perut ya. Jadi ketika kita tarik nafas, buang, tarik nafas, kan kita ngerasa ketarik dari perut. Terus pas kita buang langsung kayak ngeluapin emosi segala keadaan yang bikin kita nervous gitu deh. Terus kita buang, setelah buang kita ngerasa perasaan kita tuh udah lega, udah kayak nggak ada yang ngeganjel gitu. Jadi kita lebih percaya diri. Oke, tahap yang kedua yaitu latihan pernapasan nadia. Ini dilakukan untuk mengucapkan kalimat yang panjang tanpa terganggu oleh pernapasan yang pendek atau tarikan nafas yang tidak sampai. Nah, latihan pemanasan nadia ini
Sama halnya dengan kita bernyanyi, bedanya tidak memakai nada, tetapi memiliki intonasi agar tercipta tarikan nafas yang panjang untuk mengucapkan kalimat yang panjang juga, agar kelihatan lebih maksimal. Nah, latihan pernapasan yang kedua ini sama seperti kita melakukan pernapasan yoga. Caranya kayak gini ya teman-teman. Oh, wow, wow. Nah, pas tarikan terakhir itu kita sampai habis nafasnya, sampai tidak bisa mengambil nafas kembali, dan sampai perutnya ngerasa tertekan gitu. Jadi pernapasan kita habis, kita tidak bisa mengeluarkan kata apa-apa. Oke, ini dilakukan sebanyak 3 kali atau direpetisi sebanyak 3 kali. Check it out. Oh, wow, wow. Sekali. Oh, wow, wow. 2 kali. Oh, wow, wow. Nah, aku udah ngerasa habis nih nafasnya pas sampai perut, jadi kayak ngerasa tertekan, gak bisa ngeluarin apa-apa. Kalau udah kayak gitu berarti pernapasan kedua ini berhasil. Yang ketiga itu adalah olah vokal. Terkadang artikulasi menjadi permasalahan dalam public speaker karena dalam menyampaikan gagasan kepada orang lain, kita harus menyampaikan dengan kalimat dan tata bahasa yang jelas. Tata bahasa atau kalimat ini disampaikan dengan kemampuan penyampaian huruf-huruf vokal seperti A, I, U, E, O. Selain huruf itu disebut dengan huruf mati atau huruf konsonan. Olah vokal ini dilakukan dengan 3 set, dan setiap set direpetisi sebanyak 3 kali. Set yang pertama, kita harus menyebutkan A, I, U, E, O dengan speed atau kecepatan yang lambat. Nah, set yang kedua adalah kita harus menyebutkan A, I, U, E, O dengan speed agak cepat, medium, atau sedang. Nah, set yang terakhir atau set yang ketiga ini kita menyebutkan A, I, U, E, O dengan speed yang sangat cepat. Jadi kita bisa coba, teman-teman, kita coba bagaimana cara meminimalisir demam panggung oleh tahap ketiga ini. Kita lakukan dengan 3 set ya. Kita coba dulu set yang pertama dengan kecepatan atau speed lambat. Cekidot. A, I, U, E, O. Yang kedua, A, I, U, E, O. Yang ketiga, A, I, U, E, O. Oke, kita coba set yang kedua dengan speed yang agak cepat, sedang atau medium. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Nah, kita coba set yang terakhir yuk, atau set yang ketiga. Ini dengan speed cepat. Check it out. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Selesai. Next, tahap keempat. Nah, tahap yang keempat ini adalah senam muka atau senam wajah. Senam wajah ini dilakukan untuk merelaksasikan otot-otot yang ada di wajah agar dalam menyampaikan gagasan di depan publik kita ngerasa rileks, tidak tegang, tidak kaku. Nah, ini juga memancarkan emosionalnya, contohnya seperti ini. Check it out. Nah, aku pribadi ini dilakuin tuh dengan pola memundar gitu ya, pola bundar lingkar gitu. Nah, jadi kita repetisi sebanyak 3 kali. Kita coba yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Selesai. Yang kelima adalah
olahraga atau senam bibir yang biasa disebut dengan lip trill atau nge-trill. Ini penting karena bibir adalah salah satu organ dalam memproduksi suara. Jika gagasan dimulai dari pikiran dan dikeluarkan oleh rongga mulut, jadi bibir wajib dilatih agar ketika berbicara sudah luwes atau bibir tidak kaku lagi. Nah, senam bibir ini dilakukan sebanyak 3 kali. Seperti tahap yang ketiga, dilakukan juga dengan 3 set. Yang pertama adalah set dengan speed lambat. Dilakukan dengan 3 kali repetisi seperti ini. Nah, set yang kedua ini dilakukan dengan speed sedang, agak cepat, atau medium. Cekidot. Dilakukan dengan 3 kali ya. Seperti itu. Dan set yang ketiga atau set yang terakhir dilakukan sebanyak 3 kali dengan speed cepat. Seperti ini. Seperti itu. Selesai. Kita lanjut tahap yang terakhir atau step yang ke-6. Nah, yang terakhir atau tahap ke-6 adalah olah emosi, olah rasa, atau olah ekspresi. Sebagai seorang public speaker, kadang harus bermain peran di atas panggung. Ketika sedang memandu acara yang temanya adalah hiburan dan hura-hura semata, berarti harus menyalurkan ekspresi senang, gembira, dan ada kalanya mempunyai tuntutan sebagai public speaker yang konten konotasinya seperti menjual human interest, kisah sedih seseorang, seperti acara talk show, mikrofon pelunas utang, dan sebagainya. Kita harus mempunyai empati yang tinggi untuk menyalurkan aspirasi emosi sedih. Ini harus dilakukan. Pemanasan rasa emosi caranya dengan menentukan kalimat tertentu yang dapat diucapkan dengan 4 ekspresi yang berbeda, yaitu ketika sedang senang, ketika sedang bingung, ketika sedang marah, dan ketika sedang sedih. Di sini dianjurkan untuk dapat mengucapkan kalimat yang biasa dilatih sebelum memandu sebuah acara. Kalimat yang biasa diucapkan atau dijadikan latihan pemanasan adalah aku ingin bertaubat, aku berteriak setiap sudut hati. Ini adalah kalimat yang dipilih lebih banyak pada aksentuasinya, huruf konsonan R, karena sekaligus sarana yang mempunyai kelemahan memproduksi huruf R secara jelas, atau dengan kata lain cadel. Terkadang ada public speaker yang melakukan ini dengan kalimat lain seperti ular, melingkar, di atas, agar, mutar, mutar. Kita coba memproduksi olah emosi dengan 4 rasa yang berbeda dengan kalimat yang pertama, yaitu aku ingin bertaubat, aku berteriak di setiap sudut hati dengan ekspresi senang. Cekidot. Kita coba. Aku ingin bertaubat, aku berteriak di setiap sudut hati. Nah, kira-kira seperti itu. Ekspresi gembira yang harus disampaikan kepada penonton dengan memperbanyak senyum, dan mata juga melihatkan ekspresi yang senang dan gembira. Sekarang yang kedua, dengan ekspresi bingung. Kita coba cekidot. Aku ingin bertaubat, aku berteriak di setiap sudut hati. Kira-kira seperti itu ekspresi bingung yang harus disampaikan kepada penonton dengan memperbanyak mata yang tidak konsisten ke kanan, kiri, tidak atau ke titik lainnya, tidak fokus ke depan, dan terbata-bata dalam penyampaian kalimatnya. Yang ketiga adalah ekspresi marah. Aku ingin bertaubat, aku berteriak di setiap sudut hati. Itu adalah ekspresi marah, di mana dominan harus membelalakan mata dan memperbesar volume
dari produksi kalimat yang tadi. Dan yang terakhir adalah ekspresi sedih. Aku yang bertobat, semua berteriak setiap sudut hati. Kira-kira seperti itulah pemanasan yang harus dilakukan pemandu acara sebelum tampil di atas panggung. Ini bisa dilakukan sebelum 15 atau 30 menit acara dimulai. Selesai. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.